Saudara Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang mengalami kecelakaan di SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Dadan menjelaskan bahwa pelaku atau sopir yang mengendarai mobil SPPG merupakan sopir pengganti. Dadan juga mengungkap bahwa Kepala SPPG memiliki kebijakan untuk menggunakan jasa pengemudi pengganti jika pengemudi utama berhalangan. Dadan mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk petunjuk teknis pembawaan makanan MBG ke sekolah. Selain aturan soal menggunakan mobil yang layak, juga soal penggantian sopir pengiriman MBG. Dalam juknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap hari. Dan dengan adanya kasus penggantian sopir ini kelihatannya menjadi insight baru bagi Badan Gizi Nasional agar KSPPG secara cermat mengganti atau memilih supir cadangan yang kualifikasinya sama. Polisi telah menangkap sopir penabrak siswa SD di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Utara. Dalam pengakuannya, sang sopir mengatakan mobil rencananya akan diparkir di depan gerbang sekolah. Namun tiba-tiba mobil melaju menabrak gerbang sebelum menabrak siswa yang sedang berada di lapangan sekolah. Masuk ke kelas, saya turun, nggak salah. Ya, itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, banyak itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur itu mobilnya kan? Iya, makanya pada saya teman-teman itu nggak dapat. Nah, di sini baru dapat remnya gitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak panik. Biasanya juga saya parkir di situ udah berhenti. Saya juga jadi ada orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gelas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet? Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang. Di depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya Naik. Apa biasanya kan parkir di depan gerbang gitu Pak, karena upacara udah biasa sih gitu kan. Karena upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mau berhenti gitu memang udah Pak. naik dong ke atas? Iya. Nggak rem tangan. Nggak kepikiran Panik ya. Iya, Panik. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya akui sopir mobil yang membawa MBG merupakan sopir pengganti. Meski begitu BGN menjamin akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas penggantian sopir yang berakibat fatal? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim dan juga ahli hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho. Selamat petang Prof. Hipnu. Mas Chiko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang, Pak Chiko. Mas Chiko, sudah ada update terbaru seperti apa penanganan kasus ini, baik termasuk soal penanganan kasus sopir dan juga update dari BGN-nya akan seperti apa pertanggungjawabannya? Yang pasti pertama fokus utama dari Bapak Gubernur Pramono Anung dan jajaran sesuai dengan arahan beliau pagi ini adalah untuk menangani siswa-siswa atau para korban dan juga ada guru juga yang menjadi korban terkait dengan biaya mereka di rumah sakit, terkait dengan penanganan mereka, apakah harus ada operasi dan jangan sampai ini tidak dilakukan secara maksimal. Itu dulu yang pertama. Dan tentunya kami berduka dengan kejadian ini, musibah ini, dan kami juga di awal telah langsung memeriksa apakah pihak sekolah telah melakukan SOP yang benar, yaitu menutup ketika siswa berada di dalam, dan ternyata sudah betul sesuai dengan video-video yang beredar. Artinya dari pihak Disdik, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, clear bahwa prosedur sudah dilakukan. Oke, untuk korbannya sendiri, tentunya seperti apa kondisinya Mas Chiko? Siapa? Korban. Korban itu alhamdulillah kalau nggak salah 22 korban
total semuanya dalam kondisi yang cukup membaik ke Oke. sininya. Ada beberapa yang harus dilakukan tindakan. Alhamdulillah tidak ada korban Baik. nyawa. Walaupun tentu apapun itu yang terjadi pada anak-anak, saya nggak bisa terpikirkan ya, kita semua mungkin punya anak-anak di rumah yang Ya. juga miris melihat ini, bahkan Oke, Bapak kami Gubernur tangkap. sempat. Ya, kami tangkap Mas Terkait Ciko. pertanyaan Fitna tadi terkait dengan MBG, tentunya ini adalah bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab dari BGN sendiri. BGN tadi sempat menyampaikan akan mau menanggung biaya, namun Pemprov DKI Jakarta juga sejak awal sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk Dinas Kesehatan untuk membebaskan biaya di Oke, rumah kami sakit. tangkap sampai di situ, tapi sebelum kita bicara soal pertanggungjawaban, saya akan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah tanggung jawab terhadap peristiwa ini akan berhenti sampai di sopir atau pertanggungjawabannya bisa meluas? Karena kita tahu bahwa kendaraan ini membawa makan bergizi gratis untuk siswa, ada penyelenggaranya dan juga ada pihak yang menentukan siapa sopir penggantinya. Ya, begini Mbak, dalam konteks hukum pidana, melihat kasus ini adalah sebagai bentuk kelalaian, kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga. Kenapa kurang penduga-duga? Kita tidak tahu hasil investigasi dari Polda Metro. Apakah karena waktunya mepet, apakah karena kecepatan yang terlalu tinggi, atau karena waktu segera untuk disampaikan pada penerima. Nah, itu. Nah, oleh karena itu dalam konteks hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, mengenal pertanggungjawaban pribadi, Mbak, sebagai sopir. Itu kalau kita lihat. Tapi pertanyaannya, sopir itu kan bekerja. Bekerja apa? Dalam suatu korporasi, dalam suatu pemerintah. Nah, saya kira tindakan yang sudah dilakukan sekarang itu sudah cukup. Karena konteks itu ada pertanggungjawaban pada suatu institusi yang mempekerjakan atas kelalaian anak buahnya terjadi suatu kecelakaan. Di sini saya kira suatu sudah cukup pertanggungjawaban baik individu maupun suatu korporasi, katakanlah korporasi ya, dalam suatu MBG tadi. Ini sudah bagus karena kita kalau kita sampaikan dalam suatu penyelesaian pertanggungjawaban pribadi, Mbak, nggak ketemu. Kalau kita penyelesaian non litigasi, katakanlah RJ, pengembalian keadaan korban, pertanyaannya seberapa jauh mampu si sopir itu mengembalikan keadaan korban? Kan nggak mampu. Tapi gini Prof. Hipnu, kalau dari pihak MBG sendiri atau Badan Gizi Nasional bertanggung jawab untuk membebaskan atau menanggung biaya kesehatannya, biaya pemulihannya, apakah ini cukup? Saya kira sebagai bentuk penyelesaian hukum, kita ada dua alternatif. Alternatif litigasi atau alternatif non litigasi sebagai bentuk alternatif. Kalau itu memang sudah dirasa cukup, ya tergantung para pihak. Disinilah nanti para korban itu menerima atau tidak. Para pihak tadi, korban tadi itu ya sudah, karena sudah dilakukan suatu pengobatan, kemudian dilakukan dan sebagainya. Apakah menuntut ganti rugi? Pertanyaannya, kalau seorang sopir ganti rugi dari mana? Disinilah ada alternatif yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Mau penyelesaian apa? Litigasi bisa, non litigasi bisa. Di sini saya kira sebagai bentuk tujuan hukum yang rehabilitatif ataukah restoratif. Nah, restoratif diambil alih oleh MBG, oleh pemerintah DKI itu saya kira suatu luar biasa karena yang bersangkutan bekerja pada konteks pelayanan MBG. Oke, Mas Ciko, ini yang menjadi pertanyaan kami adalah bahwa Kepala BGN sempat menyebutkan bahwa kami mendapatkan insight baru agar SPPG juga punya sopir cadangan dengan kualitas yang sama dengan sopir utamanya. Apakah harus menunggu jatuhnya korban baru insight ini ada? Bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta melihat ini? Ini pertanyaan yang kurang tepat dilayangkan ke kami ya, Cynthia ya. Tapi pada prinsip kami di Pemprov DKI Jakarta tentunya memastikan kami ingin keamanan dan keselamatan anak-anak kami terjaga di anak didik kami, warga DKI Jakarta. Dan apapun itu kami berharap pihak-pihak luar dari Pemprov DKI Jakarta, masuk ke PBG, BGN, dan lain-lain untuk kemudian memastikan bahwa apabila beroperasi di internal atau di dalam sekolah
ya milik kami, Pemprov DKI Jakarta atau di lingkungan sekolah untuk betul-betul memastikan pekerjanya siapapun itu, baik supir, baik siapapun yang tentunya adalah orang-orang dewasa dipastikan melalui screening yang ketat karena ini Oke. berurusan dengan anak. Itu aja ke depannya. Tapi gini, Mas Ciko, kenapa saya menanyakan ini ke Mas Ciko selaku staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Karena ini terjadi di Jakarta dan ini terjadi di bisa dikatakan seharusnya adalah ruang aman. Lalu bagaimana dari Pemprov DKI Jakarta ini juga berkoordinasi dengan pihak SPPG bahwa tidak ada satu kelalaian pun yang bisa mengorbankan anak-anak? Yang pasti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi, Cynthia, karena ada batasan-batasan dari apa yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa menghentikan MBG, ya kan? Kita tidak bisa menghentikan proses atau prosedur yang dilakukan oleh SPBG. Yang bisa kita lakukan tentunya menegur dengan keras. Dan kita sudah disampaikan itu, dan kita tunggu saja proses hukum yang sedang berlaku, karena semua ada pihak-pihak yang tentunya relevan untuk bisa menangani apapun itu terkait dengan kecelakaan ini, tentunya pihak kepolisian yang sekarang sedang Tampaknya belum ada karena namanya membawa kendaraan itu harus tanda petik seseorang yang punya kualifikasi, baik kemampuan, baik profesional maupun pengganti sebagai kendaraan yang sah. Saya kira ini sebagai evaluasi total terhadap kendaraan-kendaraan yang mengantarkan makanan-makanan anak ini bagian daripada SOP menjamin kepastian tepat waktu tapi juga aman. Oke, Oleh karena secara garis besar, maaf Prof. Hipnu, saya potong. Secara garis besar, siapa yang sebenarnya bisa dimintakan pertanggungjawaban? Apakah penyedia jasa? Apakah mitra penyedia jasa? Atau memang hanya sopir saja yang memang secara langsung sebagai pelaku? Ya, dalam pendekatan pidana sopir saja. Tapi dalam pendekatan perdata sebagai bentuk evaluasi restoratif pengembalian adalah yang mempekerjakan. Ini harus bertanggung jawab. Sebab kalau kita hanya melihat pada aspek pribadi pelaku, ya dia nggak punya apa-apa, Mbak. Mesti hanya masuk pidana nggak masalah. Itulah kelemahan pada RJ itu, kalau memang tidak mampu apa-apa ya sudah masuk tahanan, masuk pidana. Tapi apakah itulah? Disinilah saya kira pemberi jasa atau MBG harus memberikan kualifikasi perlindungan yang utuh. Jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, Mas Ciko, terakhir singkat saja, apa yang akan dilakukan langkah konkret dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa ruang publik khususnya sekolah yang menjadi ruang aman siswa ini berlangsung aman, tidak hanya soal pembagian MBG tapi juga soal bangunannya? Yang kami bisa pastikan kalau kita melihat apa yang terjadi pagi ini, banyak sekali tayangan CCTV yang bisa kita lihat. Dan saya rasa dari pihak sekolah, dari pihak dinas pendidikan, tidak ada yang menunjukkan bahwa kurang memberikan rasa aman bagi peserta didik. Tapi apapun kadang-kadang bisa terjadi, Cynthia, semua musibah, dan seperti saya sampaikan sekali, satu dari sejuta kali, dan satu kali itu bisa terjadi dan bisa fatal. Dan ini harapan kami tentunya kerjasama dari semua pihak, dari pihak-pihak juga yang bekerja di lingkungan yang mendekat dengan sekolah dan anak-anak kami juga bisa mempekerjakan orang-orang yang lebih bertanggung jawab, lebih profesional, dan ke depan tentunya harapan kami ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, ahli pidana, sudah berbagi perspektif dan juga informasi di Kompas Petang. Selamat sore.